Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa liharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyid lisani wa hadi qalbi bi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bil ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang kedua. Nah, ini kita membahas tentang faedah yang kedua. Faedah yang kedua yaitu menyatakan perihal sembahyang makmum yang datang ke belakangan. Ya, makmum yang datang dulu. Bermula makmum yang datang ke belakangan sesudahnya imam dapat satu rakaat atau lebih, artinya makmum yang masbuk maksudnya datang ke belakang ini imam sudah serakaat atau imam sudah 2 rakaat atau 3 atau sudah 4, nah maksudnya rakaat terakhir kan, maka dinamakan makmum itu masbuk pula. Nah, jadi makmum yang datang terlebih itu namanya masbuk juga. Nah, kan ada 2 jenis masbuk lah, ada masbukul rakaat, ada masbukul fatihah. Kalau yang sebelumnya kita bahas itu adalah masbukul fatihah, yang mana tindakan orang yang masbukul fatihah itu ketika menunggu imam rukuk langsung ikut rukuk, kalau usah menentukan fatihahnya. Nah, ambil yang kedua ini makmum yang masbuk, tapi masbuk rakaat. Maka namanya di dalam itu sembahyang. Nah, artinya makmum masbuk pula di dalam itu sembahyang hari ini. Bermula barang yang dia dapat daripada akhir sembahyang imamnya, maka itulah sembahyangnya. Ini sebagai lagi jikalau dia dapatkan itu dalam sujud atau tasyahud, maka tidak sunnah baginya baca takbiratul intiqal. Jadi gini, misalkan imam ini yang mendapati ketika ingin takbir imam lagi apa, maka langsung aja ini yang duduk. Nah, sembahyangnya misalkan imam dalam keadaan sujud, langsung sujud aja ini. Atau imam tasyahud, langsung tasyahud saja. Jangan takbir intiqal. Nah, makanya tiada sunnah baginya baca takbiratul intiqal ketika dia turut ikut imam. Artinya misalkan lah dia datang dalam masbuk nih, artinya imam sudah serakaat nih. Sekalinya imam ini pas dia datang imam dalam keadaan sujud. Allahu Akbar, imam sudah sujud. Apakah dia hendak membuat imam sujud untuk bertakbir? Allah Akbar, saya langsung aja sujud. Kalau sama takbir masa Allah Akbar takbir intiqal boleh sujud besar.
Atau imam lagi tasyahud, misalkan imam di rakaat kedua, lalu dia datangnya Allahu Akbar, takbir ihram, Allahu Akbar. Kalau dia hendak mengumpati imam tasyahud, kadang-kadang ada imam diri kan, langsung imam tasyahud kan, kita apa yang imam kita langsung mengumpati kan? Apakah perlu kita Allahu Akbar menuju tasyahud tadi ada? Langsung aja. Nah itulah, jangan bertakbir intiqal dan ada sunnah. Tapi adapun imamnya pindah selain rukun, maka barulah intiqal ketika itu sunnah baginya. Nah, jadi ketika imamnya berpindah ke rukun yang lain, contoh misalkan imam ini sudah duduk tasyahud tadi kan, dia takbir Allahu Akbar, kan langsung menuju tasyahud ya. Kalau takbir intiqal. Tapi dari imam tadi tasyahud menuju berdiri ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Kita sudah tahu mengucapkan takbiratul intiqal sunnah. Tapi dari awal ada sunnah, maksudnya dari pihak sudah takbir lalu menuju sujud maupun imam menuju tasyahud maupun imam itu ada sunnah takbir intiqal karena itu ada dianggap ya. Jadi ketika itulah sudah masuk rol imam, sudah mengumpati tasyahud, lalu imam ini berdiri, kan itu takbirnya Allahu Akbar imam. Nah, takbir sunnah membaca takbiratul intiqal, itu kaidah ya. Yang kedua, jadi membahas masalah kayak bergerak, harusnya tindakan si makmum yang masbuk. Nah, masbuk apa? Masbuk rakaat. Nah, kayak tindakannya umpati imam seadanya. Makanya tadi kan sudah diulangi kan. Maka apabila dia dapati daripada akhir sembahyang imamnya, maka itulah atau duduknya langsung, langsung umpat imamnya. Nah, jadi kedua takbiratul intiqal. Terus saya ulun baca pula kitab yang sebutnya lah, kitab Qaulul Ulama, karena masih ada pembahasan di sini tentang masalah masbuk dan muwafiq. Nah, membaca sedikit. Masalah adrakal imama min awwali salatihi falam yahrim mutala'iban hatta raka'a faraka'a ma'hu wa tma'anna adrakal raka'ata. Nah, ini sedikit membahas masalah muwafiq lawan masbuk. Ini satu masalahnya. Karena namanya diulun baca pulang karena sih ada masalah-masalah yang nanti kita temui dalam sembahyang tarawih atau sembahyang yang lain biasa. Nah, ketika adrakal imama, si makmum memperdapati imam min awali salati, dari awal salatnya, artinya ini dari awal imam, tapi falam yuhrim, maka tidak mengucap takbiratul ihram. Contoh ya, kayak kita kan tarawih kan dari awal sudah imam ya, kadang tarawih pertama dari awal ya, tarawih kedua sampai seterusnya kan dan mulai awal tamu imam, artinya dari awal sampai imam ini sudah ada di langgar, sudah ada di masjid, sudah ada di musola. Tapi kadang takbir ihram berlambat mutala'iban, kadang bermain-main, artinya berlambat santai dulu aja. Kalau gitu lah, artinya menghadap imam baca surah yang diri ya, imam baca surah gitu ya, hanya aku takbir ya, jadi imam Bismillahirrahmanirrahim, amin yang dirinya aja. Nah, bisa gitu lah, bisa makanya coba lah. Nah, pakai pokoknya hatta rakaat sampai imam rukuk hanya takbir, atau para sudah Allah SWT, atau misalkan inna a'tainakal kautsar fasholli biqaulna yang dirinya Allahu Akbar, lalunya Allahu Akbar. Nah, kayak pokoknya tadi farakaat, lalu ikut rukuk juga ma'ahu beserta imam, wa tma'anna, dan bertumakninah sampai di rukuknya sebelum imam mengangkat rukuknya, maka apa? Adrakal rakaat, makanya mendapatkan akan rakaat. Jadi pentingnya lah ketika ini berlambat, ini tuh hukumnya kan jadinya hukumnya masbuk. Alhamdulillah, ini tuh jadi hukumnya masbuk. Walaupun ini dari awal dari imam, cumannya berlambat, kada takbir langsung. Nah, jadi ketika ini takbir, imam rukuk langsung berrukuk aja. Bisa mensunahkan Fatihah karena hukumnya itu hukumnya masbuk, walaupun
Inya itu hakikatnya kada masbuk. Kenapa? Dari awal untuk imam, dari awal mendengar bacaan imam. Cuman inya berlambat kada hendak umpat takbir dulu. Nah, supaya inya termasuk hukum masbuk. Jadi ketika ia mau rukuk ya langsung rukuk aja. Nah, tuqala wal imam haramain fi nihayatnya. Itu Imam Haramain dalam kitab Nihayatul Matlab. Nah, Nihayatul Matlab kan ada kitab induk apa Syafi'iyah juga. Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu kitab yang isinya beberapa pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Nihayatul Matlab ini ringkasan daripada kitab Al-Baiti. Nah, daripada kitab itu. Qala ini anak iltizam. Kenapa aja jadi seperti itu? Karena kewajiban ninya itu innama yahsulu bil aqdi, hanya misalnya hasil dengan akan. Maksudnya apa? Ketika takbir hajarnya kayak apanya posisinya. Kadangnya sebelum takbir kan? Kan sebelum takbir kan mendengar baca imam dari awal ke imam ya lah. Tapi belum takbir lagi, maka belum wajib lagi nya. Karena ada hukum muwafiq masbuk baginya lagi. Tapi amun sudah ingat Allah Akbar dah jadi tentuakan. Oh ini sempatkah kada baca ketika imam? Oh sempat berarti muwafiq. Oh kada sempat berarti masbuk. Jelas kan kada sempat adalah imam sudah baca surah tengah-tengah jadinya takbir Allah Akbar. Nah kayak apa nya? Ada sempat kalau baca Fatihah. Nah maka hukumnya masbuk. Walaupun hakikatnya kada masbuk. Kenapa? Dari awal yang berimam, dari awal yang mendengar bacaan imam, dari awal yang mendengar imam sudah Allah Akbarnya, tapi nya kada bergerak takbirnya kada takbir. Nah makanya innama yahsulu bil aqdiyah. Jangan angkat aslinya maksudnya apa? Maksudnya ketika nya takbir hanya dimulai kewajibannya apa? Hanya posisinya apa? Yaitu masbuk muwafiq. Kalau muwafiq itu dengan Fatihah, kalau masbuk amun yang ruku 4 ruku dan harus sempat temaninya sebelum imam mengangkat akad rukunya. Qultu ya, aku kata Jara Ali Muhammad qad jazama bi ashabuna, itu sudah dijazamkan, diyakinkan, dikuatkan dengan pendapat oleh Ashabus Syafi'iyah. Wa hakal Abdurrahim dan Najiyah al-Madrai fi syurul rawdah pada syarah-syarah rawdah al-Sami Tawassut wal Fathi wal Riqah fil Kifayah dan kitab Kifayah al-Bani Syarif al-Muhadzab daripada sebagian syarah al-Muhadzab annahu la yakunu mudrikan. Dia mengatakan kada dapat rakaat. Artinya apa? Ini itu berarti hukumnya muwafiq. Nah, jadi yang dua pendapat lah, kita kada menyalahkan yang pertama dan kedua. Artinya kalau ada yang mau Al-Fatihah, nanti bujur aja. Kenapa? Karena ini itu hukumnya muwafiq. Artinya muwafiq sini ini harus dengan Al-Fatihahnya. Ada yang mengatakan yang pertama tadi hukumnya masbuk. Kalau masbuk itu harusnya setemakninah lawan imam. Nah, tapi kalau Al-Azhari bukan yang Al-Azhari bahwa gharibun dhaif. Pendapat yang kedua ini pendapat yang gharib dan tapi yang pada pertama juga. Artinya ketika kita mendapati imam, walaupun kita berlambat, maka saat imam baca langsung ruku. Terus bang, masalah tadi satu masalah. Idza qala al-imam al-Fatihah, ketika imam membaca akan Fatihah, waroka dan ruku imam qabla ayyutimmal ma'mum Fatihatahu, sebelum makmum menyelesaikan Fatihahnya. Imam disuruh membayang membaca Fatihah, lalu rukunya sebelum makmum menyempurnakan Fatihahnya kata lagi menyempurnakan Fatihah. Maka falahu halatani. Imam membaca Fatihah ya, sekalinya contoh baca Fatihah langsung ruku misalnya. Makmum belum menyempurnakan Fatihah atau makmum belum membaca Fatihah, falahu halatani. Maka bagi makmum itu mempunyai dua keadaan. Pertama, al-ula, keadaan pertama, ayyakuna makmum masbuqan. Nah ini kita bahaskan bahwasanya makmum itu hukumnya masbuk atau statusnya masbuk. Siapa gerak yang masbuk itu? Nah ini tarik masbuk dan kita perlu ngomong. Wahwa yang namanya masbuk itu man adraka ma'al imami, yaitu makmum yang memperdapati beserta imam ba'da taharrum, ya, ba'da taharrum, setelah takbiratul ihram, ya Allahu Akbar. Nah dari itu inya memperdapati imam setelah takbir zamanan satu masa la yasaul Fatihah, yang tidak mencukupi akan membaca Fatihah. Artinya ketika Allahu Akbar dari mulai situ sampai imam ruku sempat kada yang baca Fatihah, ada waktunya, ada durasi baca Fatihah di situ. Nah amun kada sempat atau kita takdirkan semalam 30 detik jalan,
Artinya setelahnya takbir Allahu Akbar sampai 30 detik berarti orang itu muafik. Apa yang kalau sempat misalkan Allahu Akbar 20 detik dia lagi imam rukuk, nah berarti itu kali sempat baca Fatihah berarti hukumnya masbuk. Maka namanya hukumnya orang dari itu fayajibu ayyaqta'a qira'atan. Nah, orang itu wajib memutus bacaan. Artinya seadanya baca Fatihah sampai iya kena kedua iya kena nasta'in enggak jadi langsung rukuk. Fayarka'u idza raka'al imamu, makanya harus rukuk, langsung rukuk apabila imam sudah rukuk. Nah, Allahu Akbar. Nah, harusnya Allahu Akbar qabla ayyutimmal Fatihah, sebelum ia menyempurnakan Fatihah. Jangan sempurnakan Fatihahnya, jangan disempurnakan. Nantinya ia harus langsung rukuk. Kenapa? Wa alaihi amalan hadis nas ini pendapat dibawalah arti hadis maka lahu imamun, barang siapa yang punya imam wa qiraatul imam lahu qiraatul, maka bacaan imam baginya adalah bacaan. Artinya cukup bacaan imam itu menanggung akan bacaan dia. Aman imam sudah membaca, ya sudah selesai. Imam yang menanggung. Tapi sudah dibahas semalam lah, ketika imamnya ini ahlan litahamul, imam yang pantas untuk menanggung bacaan makmum. Makanya dijelaskan sini. Cuma idza amal imam paling jauh yang berjalan. Kemudian apabila rukuk bersama imam atau kalau bagi min Fatihah, kan otomatis makmum tadi meninggalkan sisa-sisa daripada Fatihahnya. Artinya ada sempat gantinya menentukan Fatihahnya, maka adraka rakaata, makanya mendapat akan rakaat. Juga syaratnya bisyarti ayyakuna ahli tahammul. Nah, dengan syarat si imam itu ahli bagi menanggung bacaan makmum. Kalau sudah dijelaskan semalam ya, siapa aja orang yang ada ahli dalam menanggung bacaan makmum, yaitu imam yang muhdis, imam yang junub, nah itu kada ahli tahammul, atau imam yang lupa membaca Fatihah, itu kada ahli tahammul, atau imam yang dalam rakaat labihan, rakaat yang ada dihitung, nah itu kada ahli tahammul ya. Dan ada itu gambar-gambar sudah juga dijelaskan semalamnya siapa aja imam yang kada ahli tahammul. Nah itu yang kada kawal menanggung bacaan makmum. Terus wal isyarat fi hadis surah ayat inna ma'ahu fi rukuk. Apakah disyaratkan dalam gambar ini bahwa tumakninah beserta imam dalam rukuknya? Nah, kamala adraka fi rukuk, sebagaimana mendapati dia akan imam waktu rukuk. Awal isyarat atau kan disyaratkan dikauni adraka fil qiyam, karena yang mendapati dalam berdiri. Kalau dia termangkul al-awwal, kalau dia tuntutan mungkin daripada yang pendapat pertama li annahu idza lam yudrik ma'al Fatihah kamilatan, karena maksudnya apabila dia tidak memperhatikan mesti imam Fatihah yang sempurna ulah ruku dan kadang mendapatkan ruku waqad fatahu mu'dham rakaat. Kenapa? Karena dia itu keluputan mu'dham rakaat. Mu'dham rakaat itu paling besarnya, maksudnya intinya daripada rakaat. Intinya rakaat itu kan amun yang membaca Fatihah sempat atau ini sempat rukuk. Ini amun yang kada sempat rukuk, kada sempat Fatihah, jelasnya kada dapat rakaat. Atau menjadikan dan dalam itu dapat jazamun fit kutubah. Jazamun kutubah menjazamkan atau memastikan Imam Ibnu Hajar ayat dari kutubah ini ani bil awal. Sini aku lebih condong dalam pendapat pertama. Maksudnya apa? Tetap ingin memperdapat Fatihah. Maksudnya tetap apa? Tetap ia dapat Fatihah. Amun ia sempat rukuk lawan imam. Kalau tak apa dikirakan bisa seandainya imamnya bertinggal untuk baca Fatihah, hatta rafa imam min rukuk, sampai imam mengangkat daripada rukuk, fatatur rakaat, makanya akan dapat rakaat. Oh, ini penjelasan inilah. Ini aku coba dan juga jelas jadinya pembahasannya. Jadi gini, seandainya inilah si makmum itu datang dulu ya, sekalinya ini dalam keadaan menentukan Fatihahnya, dalam keadaan menentukan Fatihahnya, tapi ia kada sempat rukuk imam, nah maka ia tuh kada dapat rakaat, harus sempat rukuk imam.
Nah, jadi amun ini kada sempat ruku lawan imam maka kada dapat rokaat. Tapi amun sempat ruku lawan imam maka hanya dapat rokaat. Terus pulang. Masalah tuh, di satu masalah. Alam kata ilmu anna makmuma, bahwasanya makmum itu imam muwafiqun atau masbukun. Statusnya dua ya. Ada kalanya makmum statusnya muwafiq, ada kalanya makmum itu statusnya masbuk. Nah, sudah dijelaskan masbuk tadi kan bahwa man adraka ma'al imani ba'da taharrumi zaman la yasal fatihah. Itu seorang makmum yang memperdapati akan imam yang tidak memperdapati lah. Yang memperdapati itu imam waktu yang kada cukup membaca Fatihah. Artinya kada sempat ia itu membaca Fatihah imam waktunya yang adalah bukan membaca kadanya, waktunya kada sempat. Nah, itu masbuk. Nah, fal muwafiqah huwa kama qala jamu mutaakhirun, sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh jamaah mutaakhirun wa dalla alaihi kalam majnun mencuat itu pendapat kalamnya masbuk wa tahqiq dan kalamnya tahqiq Imam Nawawi sebagai tahqiq sendiri. Siapa gerak dengan arahan muwafiq itu? Nah, man adraka ma'al imami zamanan. Ini ta'arifnya muwafiq lah. Nah, tadi ta'arif masbuk lah, ini sama. Man adraka ma'al imami zamanan yas'al fatihata, yaitu seorang makmum yang memperdapati dengan imam, bersama imam zamanan akan masa yas'al fatihata, yang cukup membaca Fatihah. Wa illam yudrik awal qiyam, sekalipun tidak memperdapati awal qiyamnya imam. Artinya walaupunnya kadang mulai awal cuma sempat. Contoh imamnya ini galai aja, imamnya santai aja misalnya. Pasnya Allah Akbar pada saat untuk imamnya baca Fatihah atau sudah tengah-tengah Fatihah misalnya, cuman santai aja ini, sehingga durasi waktu ini itu sempat baca Fatihah kawal. Artinya ketika takbir masih ada waktu lebih 30 detik. Masih ada waktu lebih 30 detik. Nah, berarti zamanan yasaul Fatihah, suatu masa yang cukup membaca Fatihah. Nah, itu ngarannya muwafiq. Sama qala Ibnu Qasim al-Jamal al-Ramli. Berkata Imam Ibnu Qasim daripada Jamal al-Ramli, au adraka. Nih, ada juga nih pendapat kedua, ta'rif kedua nih. Au adraka awal qiyami wa illam yudrik zaman yas'uha. Nah, sejauh ini kita biasa ini dalam tarawih misalnya. Atau memperdapati dengan imam awal qiyam, awal berdiri imam, dari awal berdiri imam, artinya imam Allahu Akbar langsungnya Allahu Akbar. Nah, itu ngarannya muwafiq juga. Wa illam yudrik zamanan yas'uha, sekalipun kada memperdapati waktu yang mencukupi Fatihah. Sekalipun kan sempat juga Fatihah. Mulai awal dia imam aja kalau sampai itu imamnya laju misalnya, imamnya laju sehingga walaupun dari awal tetap bersabar. Nah, maka apa? Maka orang itu tetap hukumnya muwafiq, paham ya? Jadi artinya dari awal imam hukumnya muwafiq gitu. Walaupun tidak sempat baca Fatihah, walaupun tidak sempat baca Fatihah, tetap hukumnya muwafiq. Maka yang banyak hukum dan hukumnya orang tadi itu annahu idza raka'a imamahu qabla itmami al-Fatihah. Sungguhnya hukumnya orang tadi itu apabila ruku imamnya ruku Allahu Akbar, ini dari awal imam lalu imamnya ruku qabla itmami al-Fatihah, sebelum menyempurnakan makmum tadi akan Fatihahnya. Qabla qira'atiha aslan, atau sebelum makmum membaca sama halnya sampai baca dulu. Liqaul imam sari al-qira'ah, karena keadaan imamnya laju benar. Ya, ini bisa dikatakan di tarawih. Jadi misalkan ya, ini dasar sempat lalu baca Fatihah, atau sebelum semua baca tadi dari awal imam sudah sempat sama sekali kalau membaca, atau dasar imamnya laju benar sehingga kada sekali tentu Fatihahnya. Wal makmum batiluha, dan makmum lambat baca Fatihah. Jadi imamnya cepat nih, makmumnya lambat. Ini cocok benar lah. Cocok benar. Imamnya cepat, makmumnya lambat. Tapi lambatnya itu bila waswas dan moderatif, tanpa ada was-was yang boleh. Kadang karena was-was lambatnya bukan karena was-was, dan sekarang dia galai bacaannya.
Au syakkal makmum ba'da ruku' imam fi qiraatil Fatihah, atau ragu si makmum ini setelah ruku' imamnya dalam baca Fatihah. Aku baca Fatihah dia. Aku baca Fatihah dia. Jangan makmum nih. Sakit rasa kadang baca Fatihah, rasa baca Fatihah katanya. Au fi ba'dihha atau sebagian Fatihah. Aku tadi walau dhalin itu baca kadija. Walau dhalin itu baca kadija. Misalnya. Au tayyib karena tarkahu atanya yakin, wah aku ada baca Fatihah aja. Misalkan mahayal nih, imam baca Fatihah, imam baca surah mahayalnya, ingin astagfirullah, aku kadang baca Fatihah tadinya. Padahal dari awal bagi imam nih, cuma dia kadang baca Fatihah, karena misalkan mahayal atau apa-apa macam-macam. Au istighala bil iftitah wa ta'awuz, artinya berbimbang dengan bacaan iftitah wa ta'awuz, dan membaca ta'awuz, membaca alhamdulillah, salah membaca iftitah, salah membaca ta'awuz, au ahadahuma atau berbimbang dengan salah satunya. Ini salah membaca iftitah aja atau salah membaca alhamdulillah aja, padahal harusnya ini membaca Fatihah kan. Para imam, lalu imam ruku qabla qiraati, sebelum ia membaca akan Fatihah tadi, au fi asna'iha, atau di tengah-tengah membaca Fatihah tadi. Maka ya Pak, hukumnya orang tadi yang ini tuh imamnya laju, inyanya galai, atau pas imam ruku inyanya ragu, membaca Fatihah ragu ya, atau imamnya ruku inya tadi kan mau baca Fatihah tadi ya, atau imamnya ruku inya ini salah bacaan yang lain nih, salah bacaan yang lain, lalu kan sempat dia baca Fatihah, salah membaca iftitah, lalu kan sempat sampai imam ini galai sekali adalah lanjut, lalu dia baca iftitah, maka ya Pak, udhira fi takhallud bi qiraati al-Fatihah, maka diberikan udhar, diberikan kelonggaran baginya, takhallud dalam terdudinya tadi. Harus dudikan ya. Untuk apa? Di qiraatihi al-Fatihah, untuk membacanya si makmum akan Fatihah. Jadi ini harus menentukan Fatihahnya. Pokoknya ringkas katanya. Ketika inya umpat dari awal lawan imam, umpat dari awal lawan imam takbir, dia langsung takbir kan dari awal. Maka hukumnya orang itu harus menuntungan Fatihah, kita kan harus menuntungan Fatihah secepat apapun imamnya, inya harus menuntungan Fatihah. Kenapa? Karena inya dari awal bukan imam, karena inya statusnya muafi. Ini banyak yang salah paham lah masalah ini, makanya ulun jelaskan ancak benar, ulun tekankan lagi, ulun anyaki lagi. Kalau inya dari awal umpat imam, inya harus menentukan Fatihah, jangan dia ruku umpat ruku. Karena apa? Karena yang umpat ruku imam itu adalah makmum yang masbuk. Pahami? Makmum masbuk ini yang kada sempat baca Fatihah, yang kada dari awal umpat imam, yang kan dari awal untuk imam. Nah itu yang masbuk, itu yang langsung ruku. Kalau dia itu dari awal untuk imam, inya tuh harus menentukan Fatihahnya. Dan baca diberikan Allah permasalahan tadi, yang imam cepat, inya lambat, yang ragu-ragu dalam Fatihahnya, yang inya yakin cara yang meninggalkan Fatihah, yang inya masalah membaca iftitah dulu, hanya inya membaca Fatihah, inya tuh harus menentukan Fatihahnya. Auma baqiyat, atau inya menyelesaikan sisa Fatihahnya, bahwa muqtadin perbuatan hukumnya tadi itu walhal dalam keadaan akan mengikut yang secara hukum. Wajib alaihi, dan wajib atasnya ayat ala tartib nafsi, inya meneruskan, inya menjalani atas susunan dirinya seorang. Artinya harus langsung imam, langsung aja inya urutannya. Artinya sudah inya baca Fatihahnya ruku, habis ruku ya tidak, habis tidak sujud. Nah, ala tartib nafsinya ya malam yasbiqul imamu bisalasati arkanin maqsudatin, selama tidak mendahului akan makmum oleh imam dengan 3 rukun maksudah. Wa iya tawilatun, itu 3 rukun tawil. Apa yang rukun tawil? Ya ruku was sujudaini, yaitu ruku dan 2
sujud. Nah, jadi ini ketika si makmum ini dari awal ke imam, lalu imam laju benar, ini galai benar, atau ini imam bisa santai aja misalkan, tapi ini ragu, aku sudah apa jadi baru dia, aku kalau baca Fatihah kayak dia, atau ini salam baca Alhamdulillah, sehingga ini kalau sempat baca Fatihah, padahal ini sempat, cuma ini salam baca Alhamdulillah kalau sempat, nah maka ya Pak harus mendoakan Fatihahnya, dan inya diberi kelonggaran boleh tertinggal 2 rukun asal jangan 3 rukun. Nah ini diolorkan ngarannya. Nah ini uzrin, ada yang juga uzrin karenanya lalai karenanya olor. Nah maka amun seperti itu kan 2 rukun aja. Kalau ini 3 rukun dan 3 rukun tawil itu rukuk dan 2 sujud. Terus Pak, baik dan jika mau kata yastajibu bi itmami ma yajibu alaihi min al-Fatihah, yaitu menyibukkan diri dengan menyempurnakan Fatihah yang harusnya sempurnakan. Madal imam ketika rakaat, selama imam di rakaat itu. Artinya selama imam belum bangun nih. Selama imam belum bangun sujud kedua. Nah intinya dari sini. Selama imam belum bangun sujud kedua, maka ini harus mengulang Fatihahnya. Faidah qara'a ma'alaihi masya ala tartib tidak apabila membaca yang wajib atasnya, makanya meneruskan atas tartib nafsi, atas susunan dirinya sendiri. Malam yasbiqu bi salasil arkan, selama tidak didahului oleh imam dengan 3 rukun. Tapi idza wasala imam ila rabi, apabila sampai imam ke rukun yang keempat, walam yutimmu, ia belum sempurna membaca Fatihahnya, karena dia terlebih makmum dengan qiraat, seperti saat makmum itu tidak menyesuaikan akal Fatihah, wa illa, dan imam qa'imun min sujud, walhal imam itu dalam keadaan berdiri di sujud, au jalan di tasyahud akhir, atau ia itu duduk untuk tasyahud, takhayyara makmum, maka imam memilih, karena kita akan tasbih Allah contohnya baina ayyufariqahu, antara ia itu mufaraqah imam wa yamshi ala tadri nafsi, dan ia berjalan atas susunan dirinya, berpisah maksudnya, au yuwafiqahu, atau ia mencocoki akan imam langsung membuat imam biar dia terubah qira'at yang meninggalkan Fatihahnya, wa yutabi'ahu fi qiyamih, yang membuat imam dalam qiyamnya, atau tasyahudi atau dalam tasyahudnya, semuanya ati birakatin ba'da salam imam, kemudian dia menambah 1 rakaat setelah salam imam, wala yajuzu lahu fi hadzal hal, dan tidak boleh ia dalam keadaan itu ayat fi nafsi min niyatin mufaraqatin, tidak boleh ada niat, ada boleh mufaraqah, ada sahihnya. Fa'in fa'ala amilan, namun sengaja memperbuat goib itu aliman tahu hukumnya, batalat salatu, batal salat lima bi, karena sesuatu, karena takhalluf yang menyalahkan dalam salat yang minal mukhalafah, itu daripada menyalahi akan imam. Oke, contoh bang ramai sini ramai ini contoh lah. Nah perhatikan, jadi gambaran ini gambaran ketika si imam lawan makmum ini dari awal sudah, dari awal ya. Ini muafiknya lah, artinya takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Nah, ini kan sudah dari awal lah imam belok. Nah, kayak apa tadi? Pokoknya ini misal, ini laju kalau baca Fatihah, ini laju benar, ini lambat, ini laju, ini lambat, sehingga ketika ini laju Allahu Akbar, otomatis kan ini kan sempat baca Fatihah sampai garai. Contoh orang ini baca garai, jelas kan tidak sempat dalam tuan Fatihah. Maka ya Pak, hukumnya ini harus mentuang Fatihahnya. Dan ini diberikan Allah boleh 3 rukun. Gambar pertama lah. Gambar kedua misalkan, gambar kedua tadi yang ragu tadi misalkan Allahu Akbar. Ini padahal bacaannya ada garai, santai aja. Cuma dia ragu kan. Tapi baca Fatihah ya. Nah, orang ragu lah baca Fatihah kadang inya tuh harus mengambil yang belum. Artinya dianggap pada baca Fatihah. Berarti baca Fatihahnya. Nah, otomatis kan sempat dalam 45. Nah, makanya harus mengulang Fatihah. Atau inya yakin nyatakan baca Fatihahnya. Nah, atau inya gambar ketiga kapan? Yaitu misalnya inya ini salam baca Alhamdulillah, salam baca Iftitah misalkan imam misalkan apa sembahyang lah, ini baca Iftitah, padahal ini harusnya baca Fatihah aja, sempatnya baca Fatihah, misalkan
imam takbir, takbir, Allahu Akbar, ini takbir, Allahu Akbar. Nah, pas takbir waktunya 30 detik. Nah, otomatis kan 30 detik itu kan waktunya sempat ini baca Fatihah. Tentunya lah baca Fatihah 30 detik kan, karena baca Fatihah biar 30 detik. Tapi ini salah membaca dari kita. Sehingga apa? Ketika imam rukuk, otomatis Fatihahnya kada tuh. Kada tuh apa ini? Nah, boleh ya Imam Muhammad Al-Ahdal dari Abdullah, boleh 3 rukun tawil. Rukun tawil itu apa aja? Pertama rukuk. Pokoknya ini bagaimana ini loh. Itu ya. Sujud. Nah, ini 2 rukun tawilnya. Duduk di atas sujud. Nah, ini harus mencoba yang harus. Makanya sebelum imam 3 rukun tawil hanya boleh. Nah, 4. Nah, ini rukun yang ketiga. Amun ini belum bangun, ini harus rukuk. Nah, jadi misalkan sebelum ini bangun, yang sudah rukuk Allahu Akbar. Nah, amunnya rukuk, ini bangun, dan sah semuanya ini. Karena ini ada 3 rukun. Tinggalnya 2 aja. Mana 2? Sujud pertama, sujud kedua. Kalau yang kayak gini, misalkan rukuk. Misalkan ini sujud, ini bangun untuk tasyahud atau untuk bangun berdiri. Misalkan rakaat pertama kan berarti berdiri. Misalkan, nah berdiri. Ini rakaat pertama. Atau rakaat kedua, misalkan duduk. Dan sujud dua. Lalu tasyahud rakaat kedua ini tasyahud. Nah, amun ini belum tuntung baca Fatihah, maka ini ada 2 pilihan. Tafayyar ya. Jadi pilih apa? Amun ini membaca Fatihah aja, amun ini kadang niat muqarrafah hukumnya batal. Jadi terbelah ini antaranya niat muqarrafah, amun dibangun nih antara niat muqarrafah takbir ya. Allah. Nah, ini 2 pilihan ini. Antara niat muqarrafah ini berpisah imam, artinya ya sudah diulang lagi. Terus kalinya rakaatnya yang pertama. Atau yang kedua, ini meninggalkan bacanya langsung seperti imam. Artinya rakaat yang ingin kawin dari itu kan dianggap. Jadi seolah ini langsung aja seperti imam dia. Jadi seolah rakaat yang pertama tadi kan dianggap. Jadi ini rakaat pertamanya, imam rakaat kedua, ini rakaat pertama. Jadi kan imam salah, misalkan akhir. Nah, ini duduk di akhir, ini duduk di awal. Nah, jadi salah. Nah, ini bangun. Nah, menambah. Namun kata itu hukumnya kembali selesai. Kenapa? Karena kurang 4 rakaat. Atau tadi itu ingin harus membaca dan ingin tadi yang kurang 4, maka hukumnya batal ya kelas. Nah, itu tasbihnya dan pahala. Terus bang, faham? Kita masih makmum di surah atau di nafsi. Apabila berlanjutkan makmum dalam ini rupa tadi itu atas gawian dirinya, qabla istiqo bisa dilakukan sebelum mendahului imam akan dia dengan 3 rukun. Sebelum makmum sujud, maka tidaklah berdiri makmum dari sujud illa wal imraqi. Melainkan imam rukuk pula tahu langsungnya. Jadi misalnya kayak tadi lah, ini lambat bacanya. Lalu pas dia bangun daripada sujud, si makmum bangun sujud, saling imam rukuk langsung kan. Rakaat pertamanya terlambat, saling rakaat kedua terlambat pulang. Maka ya apa tadi? Rakaat yang kedua tadi imam rukuknya langsung rukuknya. Terus saya Fatihahnya itu harusnya. Karena ininya terlalu sempat kan saya baca Fatihah. Di rakaat kedua. Nah, jadi di rakaat kedua tuh hukumnya masuk rukuknya. Nah, makanya dia kalau mungkin setiap rakaat itu masuk amunnya gerakannya lambat atau bacanya lambat, sehingga ketika imam berdiri rakaat kedua, misalkan yang di rakaat kedua, ini kan tadi kan menurut Fatihah ya Pak, kan sampai kalau tadi itu, rukuk lagi mah lambat, sampai Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu pakainya Allahu Akbar rakaat kedua nih. Nah, imam Allahu Akbar rukuk. Makanya apa ini imam makmum rakaat kedua ini langsung aja.
langsung ruku aja, karena jadi di rakaat kedua hukumnya masbuk. Jadi di rakaat pertama dia muafik dari awal Allah Akbar. Cuma karena lambat bacaan, sehingga kada sempat ruku imam, kada sempat menyelesaikan Fatihah bacaan ini makanya lambat. Maka boleh yang ketiga untuk Fatihah. Tapi imam bangun, ini masih sujud di sana. Lalu ini bangun karena lambat, Allah Akbar jadi imam. Nah, kayak ini langsung aja dari sana dan mereka karena makanannya rakaat kedua hukumnya masbuk. Terus bang, wasokat anul Fatihah, jadi jatuh daripadanya Fatihahnya. Awal terpabalah kalau awal artinya baca sebagian maka baca seadanya. Beda kali imam pertama amnya imam pun keduanya. Wasokat anul Fatihah masbuk maka gugur bagi imam dari itu sisa Fatihahnya seperti hukum masbuk. Berarti dari awal, cuma ini rakaat kedua ketiga karena lambat maka langsung aja ruku. Nah itu tadi itu, namun inya terlambat karena uzur, karena bacaannya lambat atau karena ragu atau karena uzur. Tapi yang sih, farul. Baik karena gairah batil qiraah. Amun orang tepat bacaan kan lambat. Sedang aja dalam sejarah bacaan lahiriahnya. Lakin harta qiraatahu wa asral imam fiha. Ini kadang-kadang cumanya tartil bacaannya santai, tartil kan, membujurkan Fatihahnya bujur, kalau was-was kan tartil, maka apa? Imam cepat fiha dalam Fatihah bahwa untuk kali berdua. Nah itu hukumnya tertinggal dalam al-Qur'an. Artinya orang tuh bacaannya membujur-bujurkan bacaannya, tartil yang santai karena tartil lambat karena tartil bukan karena lambat bacaan karena bukan karena gaya bacaan. Kita kan mempas-paskan bacaan kita sesuai dengan ajaran kita mendapat dari guru-guru kita kan. Maka lalu terlambat kita jadinya gara-gara itu imamnya laju. Ini adalah tarawih biasanya imamnya laju. Maka namanya itu hukumnya mazhar. Berarti boleh juga 3 rakaat ya. Terus Pak, kalau yang ada di kalimat sebagaimana diambil daripada kalimat wabi jazam asru wa wadai alladhi itamadahu Ibnu Hajar Ibnu Hajar annahu ghairu ma'dzur. Tapi dia mengatakan ujar Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab sendiri itu hukumnya pada uzur. Nah, jadi belum dapat juga. Amun kada uzur kayak apa? Amun kada uzur berarti kada boleh tertinggal 2 rukun. Nah, 2 rukun sini rukuk itu jalan. Artinya inya itu harus menyelesaikan Fatihahnya sebelum imam turun ke sujud, sebelum imam huwi li sujud, ini itu harus berdoa Fatihah. Nah, ini hukumnya yang dari awal ke imam, dan ini membacanya kadang-kadang sih tartil sampai imamnya lanjut. Nah maka ada pendapat sini, ada yang mengatakan mazhar kalau azhar berarti boleh sebelum imam bangun sujud kedua. Ada yang mengatakan azhar berarti kada boleh inya tuh menentukan Fatihahnya sebelum inya tuh harus menentukan Fatihahnya sebelum imam itu sujud. Tapi kamu orang tuh pada galai kalau aja kalau menentukan Fatihahnya intinya harus menentukan Fatihah, intinya harus menentukan Fatihah. Wa amal masbuk wa huwa kullu muwafiq as-sabiqna as-sunnah bihaqi ala syai'in syai'in bil Fatihah yasilullah wa al-bisawab. إلى النبي صلى الله عليه وسلم شهد الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة لكل هوبة واغفر لنا عورتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة مصطفى والمسلمين أجمع بنا ربي أسمع وظلم جود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول كل سوء صلى وسلم ربي عليه وأنت الحبيب وصحبه على التسبيح والحمد لله في البر والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب
فيها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Alhamdulillah minkum. Insyaallah kita baca masalah sembahyang, masalah puasa, masalah kita baca masalah puasa. Insyaallah kita bahas masalah puasa. Kita